Terungkap, Presiden PKS silaturahmi ke Mahfud tanya minat jadi cawapres Anies Baswedan. Menurut saya Mahfud memang cocok sebagai cawapres, tapi menurut saya Mahfud tidak cocok sebagai cawapres Anies Baswedan. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian setuju dengan pendapat saya, like di video ini. Kalau Mahfud MD menjadi cawapres Anies, koalisi PKS dan Demokrat mungkin akan terpecah. Dan inilah yang akan kita bahas di topik selanjutnya. Dalam pertemuan itu, Mahfud ke PKS mengatakan jangan ajak cawapres luar parpol tapi koalisi pecah. Apa maksud dari ucapan ini? Semua akan kita bahas di video ini. Secara halus, Mahfud sudah menolak ke PKS bahwa tidak ingin menjadi cawapres Anies Baswedan. Dan berkali-kali pun Mahfud mendukung KPK untuk segera memeriksa Anies Baswedan di kasus Formula E. Karena kalau Mahfud menerima, pasti koalisi tersebut akan pecah. Demokrat kemungkinan akan keluar karena Demokrat bersikuku untuk memajukan AHY. Like video ini jika kalian setuju Mahfud tidak menjadi cawapres Anies Baswedan. Dan menurut kalian siapakah pasangan capres-cawapres di tahun 2024 yang cocok? Tuliskan opini kalian di kolom komentar. Menurut kalian apakah Mahfud akan menerima posisi sebagai cawapres Anies? Semua akan kita bahas di video ini. Tonton video ini sampai habis. Jumpa lagi di channel saya dengan saya Jonas Leong. Terungkap, Presiden PKS silaturahmi ke Mahfud tanya minat jadi cawapres Anies Baswedan. Dalam pertemuan itu, Mahfud ke PKS mengatakan jangan ajak cawapres luar parpol tapi koalisi pecah. Apa maksud dari ucapan ini? Semua akan kita bahas di video ini. Sebelum kita ke pembahasan, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di awal video dan sambil menonton. Tuliskan komentar Anda apakah Mahfud menerima, minat, atau menolak sebagai cawapres Anies Baswedan. Jika Anda setuju, like di video ini. Presiden PKS Ahmad Saiku mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan Menko Polhukam Mahfud MD beberapa hari belakangan. Komunikasi keduanya untuk menjalin silaturahmi sekaligus bertanya ketertarikan Mahfud menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Ahmad Saiku mengakui banyak bersilaturahim dengan tokoh-tokoh bangsa dalam rangka mencari siapa pasangan Anies Baswedan. Saiku menyebut kedatangan dirinya ke tokoh-tokoh potensial akan dilaporkan ke Majelis Suro PKS. Ia menyebut ada tokoh yang ingin disebutkan secara langsung namun ada pula yang tidak. Saat itu dia ditanyai apakah salah satu tokoh yang didatangi adalah Mahfud MD. Dan Saiku tentu saja membenarkan hal itu. Ia menyebutkan pertemuan dengan Mahfud untuk berbagai pandangannya sekaligus mempertanyakan ketertarikan Mahfud menjadi cawapres Anies Baswedan. Menurut saya Mahfud memang cocok sebagai cawapres, tapi menurut saya Mahfud tidak cocok sebagai cawapres Anies Baswedan. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian setuju dengan pendapat saya, like di video ini. Jika kalian tidak sependapat, silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komen. Siapa cawapres yang cocok? Kalau Mahfud MD menjadi cawapres Anies, koalisi PKS dan Demokrat mungkin akan terpecah. Dan inilah yang akan kita bahas di topik selanjutnya. Mahfud mengatakan ke PKS, jangan ajak cawapres luar parpol, tapi koalisi pecah. Apa sih yang dimaksud dengan Mahfud di perkataan ini? Secara halus, Mahfud sudah menolak ke PKS bahwa tidak ingin menjadi cawapres Anies Baswedan. Dan berkali-kali pun Mahfud mendukung KPK untuk segera memeriksa Anies Baswedan di kasus Formula E. Tentu saja relawan Anies Baswedan tidak akan senang kalau Anies diperiksa oleh KPK. Menko Polhukam Mahfud MD membenarkan dirinya sempat dikunjungi oleh Presiden PKS Ahmad Saiku. Mahfud mengatakan pertemuan itu membicarakan seputar kalender politik di tahun 2024. Mahfud menuturkan dalam pertemuan itu mereka juga membahas masa depan Indonesia. Saat ditanyakan soal tawaran menjadi cawapres Anies Baswedan, Mahfud mengaku hanya membahas sekilas. Mahfud menyebut yang perlu diutamakan agar tiket pencapresan Anies tidak hilang dan koalisi tetap solid adalah jangan menggait cawapres di luar parpol koalisi tersebut. Jelas sekali Mahfud menolak tawaran PKS. Karena kalau Mahfud menerima, pasti koalisi tersebut akan pecah. Demokrat kemungkinan akan keluar karena Demokrat bersikuku untuk memajukan AHY. Mahfud MD mengakui terkait pasangan capres atau cawapres, rasanya itu hanya pembicaraan sekilas. Mahfud mengatakan yang harus diutamakan agar koalisi ketiga parpol pendukung Anies tetap solid supaya tiket yang sudah di tangan tidak hilang adalah jangan memilih atau mengajak cawapres di luar parpol. Mahfud pun mengakui tidak memberikan jawaban iya atau tidak terkait tawaran menjadi capres Anies. Sebagai bagian dari pemerintah, Mahfud akan fokus mengawal pemilu berlangsung sesuai jadwal, begitu kata Mahfud. Apakah kalian setuju dengan pendapat saya yang mengatakan Mahfud menolak secara halus tawaran PKS tentang cawapres Anies Baswedan?
Like video ini jika kalian setuju Mahfud tidak menjadi cawapres Anies Baswedan. Dan menurut kalian siapakah pasangan capres-cawapres di tahun 2024 yang cocok? Tuliskan opini kalian di kolom komentar. Kalau Mahfud tidak setuju sebagai cawapres Anies Baswedan, menurut kalian siapa sih yang pantas menjadi cawapres Anies Baswedan? Mengutip dari komentar netizen, banyak sekali netizen yang meragukan Anies akan maju sebagai capres karena mereka berkeyakinan koalisi akan pecah. Bagaimana pendapat Anda tentang komentar ini? Itu saja video kali ini. Pastikan Anda menekan tombol like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Johannes Leong. Buat kalian yang tertarik untuk investasi saham dan trading forex saat ini,